Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Untuk tampilan di monitornya sudah keluar ya, sudah masuk di monitor layarnya. Sudah, Pak. Ya, ya. Jadi pagi ini kita ketemu lagi di mata kuliah Mekanika Fluida ya, melanjutkan materi dari minggu yang sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas atau menceritakan mengenai tentang aliran ya. Jadi di fluida tersebut ada yang namanya aliran eh, internal dan aliran eksternal. Kemudian bagaimana karakteristik aliran tersebut jika berada pada ruang yang dikatakan internal dan ruang yang berada di eksternal. Nah, di bagian ini kita akan lihat lagi atau mengingatkan kembali tentang karakteristik aliran tersebut seperti aliran yang sudah sering dipahami atau dalam dikenal ini ada aliran laminar, kemudian transisi, kemudian turbulensi. Tiga hal ini atau tiga jenis aliran ini seringkali dilakukan penelitian atau melihat secara karakteristik aliran tersebut. Kenapa hal ini diperlukan atau dilakukan? Karena antara aliran tersebut, antara aliran laminar dengan aliran turbulensi ini memiliki kegunaan yang beragam. Jadi kalau misalkan menginginkan atau ingin merancang suatu alat atau peralatan atau benda yang ditujukannya adalah untuk melakukan mixing atau pencampuran, berarti yang didesain atau yang dibuat adalah bagaimana membuat turbulensi aliran tersebut. Sebagai contoh, misalkan ingin membuat atau merancang motor bakar atau mesin pembakaran dalam. Jadi pada saat terjadi proses pembakaran tersebut, ada namanya proses mixing atau proses pencampuran. Jadi ada pencampuran udara dengan pencampuran bahan bakar. Nah, di bagian inilah yang diinginkan. Aliran tersebut bagaimana bisa menghasilkan turbulensi yang tinggi. Tujuannya adalah supaya bisa melakukan mix atau pencampuran antara udara dengan bahan bakar. Itu kegunaannya untuk aliran turbulensi. Tapi di bagian lain, kalau misalkan di bagian bidang aerodinamika pesawat terbang, justru aliran turbulensi itu pada saat mengalir di sekeliling bodi pesawat atau sayap pesawat itu yang perlu dihindari atau yang dikurangi atau bahkan dihilangkan, karena dengan adanya aliran turbulen tersebut itu bisa menimbulkan atau meningkatkan getaran atau vibrasi atau ketidakseimbangan dari benda yang terbang atau objek yang melayang seperti pesawat, yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pesawat tersebut bisa bergetar secara kuat, bahkan yang lebih bahaya lagi, bisa pesawat tersebut dengan adanya aliran turbulensi yang tinggi bisa terbalik. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi. Terbalik Pak, atau mohon maaf, Pak. bahkan bisa Ini menimbulkan kenapa? slide-nya belum terganti ya, Pak? Di kita masih yang... Iya. Oh iya. Ya, jadi itu dari prolog dulu ya. Jadi seperti itu Oh ya, oke. turbulensi. Nah, Oke, oke, Pak. inilah yang karakteristiknya. Jadi yang karakteristik yang paling yang tadi yang disebutkan di bagian awal tadi, seperti ini adalah pemahaman yang mendasarnya atau fundamentalnya. Kapan kita harus membutuhkan eh, aliran turbulen dan kapan harus memerlukan laminar. Di bagian ini yang tadi seperti
turbulensi untuk proses mixing, jadi atau proses pencampuran bahan bakar udara dengan bahan bakar udara dengan bahan bakar, itu yang diperlukan aliran turbulensi yang tinggi. Jadi bisa mencampurkan. Jadi kalau dilihat karakteristiknya aliran turbulensi itu memiliki karakteristik aliran yang beragam. Jadi ada yang arahnya bergerak dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, sehingga mixing atau pencampuran tersebut menjadi lebih efektif. Lain halnya dengan aliran yang stabil, artinya aliran yang laminar. Jadi di bidang aerodinamis itu yang diinginkan di penerbangan pesawat terbang itu karakteristik alirannya itu sederhana, artinya cukup laminar, jadi tidak menimbulkan pusaran atau olakan atau vorticity yang bisa memberikan dampak terhadap keseimbangan dari pesawat yang terbang. Ini adalah gambaran sederhananya atau ilustrasi sederhananya. Kenapa aliran ini sampai saat ini masih terus tetap dilakukan penelitian atau riset bagaimana mendesain secara aerodinamis untuk pesawat atau kendaraan Formula 1 yang digunakan untuk melakukan balapan atau melakukan pengujian dengan cara cepat. Ya, tujuannya adalah ingin memberikan keseimbangan atau kestabilan pada saat dia melaju, serta memberikan reduksi atau pengurangan dari gaya hambat tersebut. Jadi penelitian mengenai turbulen, transisional, dan laminar ini berawal dari Reynolds, bilangan Reynolds. Jadi Reynolds number yang pertama kali melakukan karakterisasi aliran tersebut, jenis aliran tersebut, aliran turbulen, transisional, dan di bagiannya ada laminar. Lalu bagaimana karakteristiknya? Secara sederhana seperti inilah aliran turbulensi itu. Kalau misalkan imajinasikan atau dibayangkan, yang namanya turbulensi itu kacau. Kalau bahasa mudanya ya random, acak, kacau, tidak beraturan, tidak seimbang, dan lain sebagainya yang menimbulkan ketidakberaturan. Nah, karakteristiknya seperti ini. Jadi kalau dilihat di tampilan visualisasi berupa grafik, ya, tampilan grafik, ini ada grafik hubungan antara kecepatan. Ini ada UA itu adalah kecepatan, jadi kecepatan dari arah kiri ke kanan. Kemudian T ini adalah waktu. Jadi kecepatannya itu fluktuatif, artinya pada waktu dari, katakanlah ini misalnya skalanya 0 second, 0 detik, katakanlah misalnya 0 detik sampai misalkan di sini kita kasih keterangan sampai 1 menit 60 detik. Jadi dari 0 detik sampai 60 detik itu kecepatan fluida yang mengalir tersebut fluktuatif, artinya naik turun. Jadi pada detik ke-5 dengan detik ke-6, ke-7, ke-8, 9, dan seterusnya tidak ada yang sama. Kemudian yang transisional, pola kecepatannya itu diawali dari aliran yang steady dulu, aliran yang stabil atau aliran yang laminar. Jadi aliran yang laminar, kemudian di bagian detik berikutnya terjadi fluktuatif atau ketidakberaturan aliran tersebut. Lalu berubah lagi menjadi stabil, dan fluktuatif lagi, dan mulai stabil lagi, dan seterusnya. Dan laminar dari awal sampai akhir alirannya akan tetap stabil. Nanti di bagian slide berikutnya kita bisa lihat gambaran, ya, atau ilustrasi sederhananya dari model numerical atau model CFD, bagaimana aliran
laminar tersebut. Nah, ini adalah grafik ya. Jadi yang bisa dipahami di sini dari grafik ini adalah untuk aliran internal yang diilustrasikan tadi seperti aliran di dalam pipa. Jadi ada aliran laminar, transisional, turbulensi. Di aliran laminar ini bisa dilakukan karakterisasi dengan menggunakan Reynolds number. Reynolds number itu adalah bilangan non-dimensional. Dikatakan non-dimensional karena tidak ada satuan. Jadi kalau misalnya setelah dihitung nilainya 2000. Jadi 2000 tidak ada satuan, 2000 meter per second apa 2000 kilogram itu tidak ada satuan, dia hanya berupa angka saja. Jadi 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 dan seterusnya. Yang dilakukan di bagian ini untuk aliran laminar didapatkan dengan kisaran bilangan Reynolds number 0 sampai sekitar 2000 ya. 2000 di sini ada 2300 ya kalau itunya. Itu alirannya laminar. Kemudian 2300 sampai sampai 4000 itu berada pada kondisi aliran yang transisional, dan di bagian 4000 ke atas 4000 kalau misalkan ini diteruskan. Jadi kalau misalnya ini diteruskan grafiknya itu turbulensinya itu bisa sampai seterusnya sampai bilangan Reynolds 5000, 6000, 7000, bahkan sampai 100.000. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, misalkan kalau aliran apakah aliran laminar atau aliran turbulensi ya, misalkan apakah aliran seperti ini, misalkan ilustrasinya. Kalau dari grafik yang tadi, ini adalah grafiknya seperti ini. Dilihat di sini, laminar itu terjadi antara 0 sampai sekitar 2300 ya, 2300. 0 sampai katakanlah kita sebut aja sampai 2000 ya, sekitar 2000 itu aliran laminar. Lalu jadi pertanyaan, apakah aliran laminar atau aliran turbulensi itu bisa terbentuk pada Reynolds number yang rendah, misalkan Reynolds number-nya 5. Nah, kalau melihat di bagian ini, Reynolds number 5 ya jelas di sini tertulis di grafik ini di plotting ya. Itu alirannya pasti laminar karena skalanya 0 sampai 2000 ya pasti laminar kalau nilainya 5. Bilangan Reynolds-nya ada 5. Tapi dia bisa berubah menjadi turbulensi ya. Jadi yang bisa menjadikan dia turbulensi jika kekasaran atau permukaan dari pipa ini mengalami gangguan, artinya di bagian di sini ada tonjolan atau ada kekasaran permukaan sehingga yang awalnya alirannya itu laminar bisa berubah menjadi turbulensi pada bilangan Reynolds yang rendah. Jadi bilangan Reynolds 5, bilangan Reynolds yang 5 kalau dihitung, tapi dia bisa menghasilkan aliran yang turbulensi. Itu dipengaruhi oleh kekasaran permukaan. Ya, sama juga dengan pemahaman sederhana itu diserapkan juga pada bidang aerodinamis. Jadi kalau pada saat merancang suatu kendaraan atau objek atau pesawat atau alat-alat atau benda-benda yang ingin seperti peluru ya, peluru tembak dan lain sebagainya itu umumnya alat tersebut dirancang dengan permukaan yang slim atau permukaan yang halus. Itu tujuannya adalah pada saat dia melakukan terbang atau melakukan kecepatan dengan kecepatan tinggi, dia tidak menghasilkan aliran yang turbulen. Jadi pada saat kecepatannya tinggi, dia masih memberikan aliran yang laminar. Ya, selanjutnya ini adalah yang tadi yang dijelaskan, ini adalah karakteristik aliran fluida. Jadi aliran fluida
yang tadi seperti aliran laminar, turbulen, ini adalah definisinya atau pengertiannya. Jadi aliran laminar itu adalah aliran fluida yang bergerak atau berjalan di dalam lapisan dengan satu lapisan secara lancar. Artinya bahasa lainnya aliran itu dalam kondisi yang stabil, tidak ada perubahan kecepatan antara bagian sisi kiri dengan sisi kanannya dalam kondisi yang stabil, itulah aliran laminar. Lalu yang turbulen di sini di bagian ini dicetak bold ya, tujuannya untuk memberikan penekanan pada kalimat. Jadi ada kata tidak bisa menentu, artinya kata tersebut tidak bisa menentu, aliran tersebut mengalir secara beragam atau secara fluktuatif yang menimbulkan sifat acak atau sifat ketidakteraturan, sehingga kecepatan maupun tekanan yang dihasilkan juga bervariasi. Lalu ini adalah transisi. Jadi transisi atau aliran yang dikatakan aliran transisi itu proses perubahan. Jadi perubahan dari aliran laminar ke aliran turbulensi, atau kebalikannya juga bisa juga terjadi. Misalkan dari aliran pertama kali dia menghasilkan aliran turbulensi yang tinggi, lalu melalui proses transisi dan keluar mengalirkan aliran yang laminar. Jadi yang dimaksud dengan transisi ini adalah proses aliran atau kondisi aliran ya, bukan kondisi aliran yang ada di pertengahan antara aliran laminar dengan aliran turbulen. Lalu ada hal yang paling penting ya pada saat atau pada hal yang paling mempengaruhi mempengaruhi di aliran tersebut. Yang utama adalah viskositas. Viskositas itu adalah kekentalan atau viscosity atau kekentalan ini memberikan pengaruh terhadap aliran tersebut. Apakah aliran tersebut akan menghasilkan aliran yang laminar atau menghasilkan aliran yang turbulen. Jadi semakin tinggi viskositasnya semakin kental, berarti dia alirannya itu akan lebih susah untuk mendapatkan aliran yang turbulen. Sebagai contoh, misalkan contoh sederhananya, Anda membandingkan menuangkan susu kental manis atau kecap. Kalau misalkan di rumah kan ada bisa coba ya, ada dua fluida yang berbeda. Yang pertama adalah viskositas yang tinggi, high viscosity, atau memiliki kekentalan yang tinggi seperti kecap manis ya. Itu kalau misalkan dituangkan di atas piring, aliran tersebut yang keluar dari lubang atau dari saluran kecap itu pasti akan steady, turun secara stabil di atas permukaan mangkok atau permukaan piring. Beda halnya dengan menuangkan air ya, air mineral dituangkan, ya jelas dia akan memberikan kecepatan atau memberikan nilai vorticity atau memberikan pola aliran yang acak. Inilah yang sangat mempengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap proses terbentuknya aliran laminar atau turbulen. Jadi yang perlu diingat secara sederhananya, yang mempengaruhi aliran turbulensi tersebut adalah nilai viskositasnya, viskositas dari fluida yang dipergunakan. Kalau misalkan viskositasnya lebih tinggi, kekentalannya tinggi,
dengan kekentalan yang lebih rendah itu jelas akan berbeda. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya untuk viskositas yang tinggi itu pada saat bilangannya Reynolds-nya rendah, itu bisa saja misalkan bilangan Reynolds-nya 20. Itu bisa saja pada saat viskositas yang tinggi dia masih bisa aliran yang laminar. Tapi pada saat kekentalannya diturunkan dengan lebih encer lagi, pada saat bilangan Reynolds 10 itu bisa saja sudah menghasilkan aliran yang turbulen. Jadi yang perlu diingat pada bagian ini, hal yang paling utama dalam memberikan efek turbulensi atau menimbulkan aliran turbulensi atau laminar adalah pengaruh dari kekentalan atau viscosity dari fluida yang dipergunakan. Lalu dalam hal ini viskositas itu seringkali dipengaruhi oleh nilai temperatur, kemudian tekanan, kohesi, dan laju perpindahan momentum molekulnya. Jadi yang paling mempengaruhi dari viskositas tersebut seperti nilai suhu atau nilai temperatur. Jadi ya bisa dibayangkan juga dilihat misalkan kecap ya, kalau kecap tersebut pada saat kondisi temperatur lingkungan atau temperatur kamar dengan suhu 30 derajat Celcius, lalu kecap tersebut dipanaskan sampai temperatur mendidih ya, sampai 100 derajat Celcius lebih, jelas nanti akan berpengaruh terhadap nilai kekentalannya atau viscosity dari fluida yang dipergunakan tersebut. Kemudian density ini ada kalau dihitung di bilangan Reynolds adalah dengan nama rapat jenis, atau density adalah suatu zat atau ukuran untuk konsentrasi zat tersebut yang dinyatakan dalam satuan massa per volume. Nah, jadi density ini adalah kerapatan. Jadi rapat massanya per volume. Jadi di bagian ini nilai density atau nilai rho itu juga memberikan pengaruh terhadap terbentuknya atau proses terbentuknya aliran laminar atau turbulensi. Kemudian sifat ini ditentukan dengan cara menghitung dengan cara rasio ya, untuk menentukan density dengan cara rasio massa zat yang terkandung di dalam satu kesatuan bagian tertentu terhadap volume bagian tersebut yang dituliskan dengan persamaan. Ini adalah persamaan dasar atau persamaan umum atau persamaan yang digunakan untuk mengetahui nilai density dari fluida tersebut. Jadi density fluida itu dituliskan dengan persamaan rho sama dengan dm per daa. Ini adalah dengan A strip ya. Di sini artinya adalah volume. Jadi massa per volume. Jadi kalau diartikan ini adalah massa fluida dibagi dengan volume fluida. Ya, ini adalah tabel ya sebagai contoh. Nanti bisa melihat contohnya di e-book ya, e-book mekanika fluida di buku Munson atau di Cengel. Di bagian itu ada namanya tabel. Lihat aja di bagian halaman paling akhir ya, halaman paling bawah itu ada namanya tabel. Nanti akan ketemu sebagai contoh properties of saturated water. Jadi di bagian ini, tabel ini
ada keterangan. Ada keterangan. Yang pertama adalah keterangan temperatur, saturation pressure, density, enthalpy, specific heat, thermal conductivity, dynamic viscosity, Prandtl number, volume expansion, surface tension. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalkan tabel ini kalau dilihat atau dilihat secara langsung ya, secara tertulis di tabel ini tidak menjelaskan secara menyeluruh ya, artinya pada variasi temperatur sesuai dengan teorinya tadi, density itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi di bagian ini ada tadi ada kata viskositas ya. Viskositas itu dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian density juga dipengaruhi oleh temperatur. Nah, sebagai contoh di bagian ini yang tertulis di sini adalah temperatur dengan satuannya Celsius yang dimulai dari 0,01 derajat Celcius, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Dari data ini yang terlihat, yang terbaca, skala temperaturnya itu selisihnya 55 ya, jadi 5, 10, 15, 20. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa nilai temperatur atau nilai suhu atau nilai density atau nilai thermal conductivity pada temperatur katakanlah misalnya 12 derajat Celcius. Jadi pada temperatur 12 derajat Celcius, di sini 12 derajat Celcius tidak ada. Berapa nilai density-nya? Nah, itu bagaimana mencarinya atau bagaimana mendapatkannya? Karena di tabel properties mekanika fluida itu tidak menjelaskan secara menyeluruh ya, jadi untuk nilai-nilainya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah dengan cara menggunakan interpolasi. Jadi dilakukan interpolasi. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Misalkan ini contohnya tadi dari tabel ini kita ambil atau kita besarkan di zoom screen. Sebagai contoh misalkan yang dipergunakan adalah 1, 2, 3, 4 ya. Yang ditanya adalah berapa nilai density atau nilai rho. Di sini ada nilai rho untuk liquid dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 untuk temperatur 12 derajat Celcius. Jadi 12 derajat Celcius ini berada di sini. Jadi 10, 11, 12. Jadi posisinya ada di sini. Sedangkan data-datanya nggak ada. Data-data di bagian sebelah kanan sini tidak tertulis berapa nilai saturation pressure, kemudian liquid, kemudian vapor, itu tidak keluar. Lalu bagaimana cara mencarinya? Cara mencari untuk nilai density tersebut. Yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan interpolasi. Jadi ini adalah caranya, interpolasi. Ingat aja, untuk mendapatkan data yang tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah data bagian atas 10, ini kan 10 dan 15 diketahui.
itu dilakukan dengan cara interpolasi. Di sini dibuat rumus sederhananya supaya mudah diingat. Ingat aja kata TABA, taba. T itu singkatan dari tengah, kemudian atas, B ini adalah bawah, dan ini adalah atas. Jadi ini juga sama dengan tengah, atas, bawah, atas. Jadi kalau dituliskan, yang jadi pertanyaan kan tadi adalah temperatur 12 derajat Celcius. Jadi tengahnya mana? Nah, kalau tengah itu kan di sini ada 12, berarti 12 itu ada di tengah. Di tengah antara 10 dan 15. Jadi di sini dituliskan tengahnya adalah 12, pertengahannya. Kemudian di bagian atasnya adalah 10. Lalu di bagian B bawahnya adalah 15 dan di bagian atasnya adalah 10. Lalu yang jadi pertanyaan tadi adalah nilai density, berarti nilai density. Density, karena tadi ini 12 ada di sini, ada di pertengahan, 10 dan 12, berarti di sini adalah T, berarti T-nya yang ini yang dicari. T yang di tengah ini. Dituliskan T, kemudian atasnya adalah 0,0094 dibagi dengan bawahnya 0,0128 dikurang dengan 0,0094. Jadi bisa diketahui berapa nilai density untuk vapor atau untuk uap pada temperatur 12 derajat Celcius. Ya, caranya mudah ya, tinggal menghitung secara matematis sederhana. Jadi 12 dikurang 10, 2, 15 dikurang 10, 5, ininya masih tetap. Kemudian 0,0128 dikurang 0,094, hasilnya ini 0,034, lalu masih dituliskan seperti itu. Kemudian ini dikali silang ya, dikali silang antara 2 dengan 0,034 jadi 0,0068 per 5 sama dengan T min 0,094. Terakhir tinggal merubah posisi. Jadi ini posisi ini dirubah, yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Jadi rubah posisi dengan T, dan T-nya adalah 0,0176 kilogram per meter pangkat 3. Jadi nilai density, nilai rho untuk temperatur 12 derajat Celcius adalah 0,0176 dengan satuan kilogram per meter kubik, meter pangkat 3. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bagaimana cara mencari atau menentukan atau mendapatkan nilai rho atau density atau nilai viscosity dari fluida dengan membaca atau melihat dari grafik. Jadi dari bukan grafik, melihat dari tabel ya, dari tabel yang ditampilkan. Jadi ini cukup berguna atau bermanfaat ketika Anda ingin menentukan apakah alirannya tersebut tergolong ke dalam aliran laminar atau ke dalam aliran turbulen atau berada di aliran transisi.